Oke, di sini ada 7 permasalahan yang mau saya bahas. Ada motor Yamaha Mio Jet atau Mio M3, juga family-familinya yang lain yaitu kayak Mio J atau Mio GT atau Soul GT yang lainnya yang mengalami gejala hampir sama, mirip atau mungkin sama namun dengan masalah yang berbeda, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Ezer Daily Vlog. Kali ini saya mau sedikit menjelaskan tentang permasalahan yang ada pada motor Mio Jet atau Mio M3. Di sini permasalahannya cukup membingungkan menurut saya. Mungkin kalau menurut yang udah profesional atau udah berpengalaman ya, mungkin mudah aja sih menebak permasalahannya. Jadi di sini saya juga sambil belajar memperbaikinya. Jadi ini saya ada di dalam bengkel saya, jadi nggak di luar ya. Karena saya butuh fokus di sini untuk menangani masalahnya. Iya. Oke, jadi di sini saya sebenarnya tidak memvideokan masalah memperbaikinya, cuman saya mau sedikit cerita tentang permasalahan motor Yamaha Mio Jet atau Mio M3, juga Mio J atau Mio GT dan familinya yang lain, Yamaha juga, Yamaha Matic. Permasalahan yang identik yang sering ditemui di motor-motor jenis Yamaha Matic ini, guys. Oke, jadi pertama dulu untuk permasalahan motor ini hidup cuman nggak bisa digas. Kalau digas dia berebet mati. Cuman pas langsamnya normal, guys. Enak aja hidupnya, normal. Cuman kalau digas mati. Dan beberapa kasus yang saya temui itu dari permasalahan motor jenis ini beda-beda masalahnya, guys. Oke, di sini ada 7 permasalahan yang mau saya bahas pada motor Yamaha Mio Jet atau Mio M3 ini, juga family-familinya yang lain yaitu kayak Mio J atau Mio GT atau Soul GT yang lainnya, yaitu yang mengalami gejala hampir sama, mirip atau mungkin sama namun dengan masalah yang berbeda, guys. Gejala yang mungkin banyak atau sering dialami oleh penggunanya yaitu motornya berebet, mati-matian, tidak bisa digas namun langsamnya normal, langsam tidak normal, bisa jadi digas nyendat dan lain-lainnya, guys. Oke, mungkin sudah banyak tutorial atau cara memperbaiki, namun bisa saja masalah yang dimaksud berbeda, guys. Jadi di sini saya merangkumnya menurut pengalaman saya aja. Jadi hal yang pertama yang harus kita cek gitu, yaitu bagian busi, guys. Oke, bagi kalian yang pemula mungkin sebelum membongkar bisa lihat tutorial ya kan. Pertama itu busi yang harus kita cek, businya ada di sebelah kanan di sini. Ini, nah ini adalah kop busi, kepala busi. Nah, di sini letaknya. Kita cek dulu bagian businya apakah masih bagus atau udah tidak memercikan api ya atau mati. Terus kalau misal businya masih bagus, kita cek lagi bagian cop businya, guys. Oke, di bagian cop busi itu kemungkinan bisa jadi cop businya kepala businya yang berkarat atau
udah rusak, nggak bisa menyambungkan api ke busi, bisa jadi. Nah, jika tidak ada permasalahan di situ, maka cek lagi hal yang selanjutnya, yaitu di bagian filter udara ini guys. Filter udara bisa juga. Nah, ini untuk filter udara, ini bagian yang kedua guys. Yang kedua, filter udara, kita cek apakah filter udaranya kotor banget atau masih bagus. Kita cek aja dulu, pokoknya dari hal yang simple dulu lah, yang bisa kita lakukan sendiri guys. Oke, jadi yang pertama tadi busi dan kepala busi, yang kedua itu filter udara. Oke, terus yang ketiga itu di bahan bakar guys. Di sini kita cek dulu bahan bakarnya, apakah bahan bakarnya apakah bahan bakarnya ada timbal atau air atau segala macam, atau kerak-kerak yang ada di dalam tangki, itu bisa jadi mempengaruhi. Oke, jadi kita cek dulu, atau bisa dikuras dulu bensinnya, bahan bakarnya. Jika bahan bakar masih bagus atau tidak ada masalah di bagian bahan bakar, kita bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu yang keempat, kita cek tekanan fuel pumpnya guys. Kita cek tekanan fuel pump yang ada di dalam tangki itu menggunakan alat ukur. Oke, alat ukur yang digunakan itu kita tidak usah, kita cuman bongkar ini selang bensinnya, terus kita pasang alat ukurnya di sini. Kita bisa lihat tekanan pompanya berapa. Untuk tekanan pompa normalnya itu 40 PSI. Jika di bawah daripada itu, bisa dapat dipastikan fuel pumpnya yang udah rusak. Nah, jika fuel pumpnya juga normal, itu kita ke tahap selanjutnya, yaitu pengecekan bagian injektor. Bagian injektor pengecekan kelima guys. Nah, untuk tahap kelima yaitu injektor, kita cek bagian injektor. Pertama ya dibersihkan dulu lah, coba dibersihkan. Jika sudah bersih, kita coba. Oke, itu yang kelima. Terus untuk selanjutnya yaitu permasalahan juga bisa terjadi di bagian sensor TPS atau sensor ESC. Ini juga sering permasalahannya ada di sini untuk Mio Jet, Mio M3. Itu kalau permasalahan ini biasanya gasnya nggak normal, nggak bisa langsam. Cuman ini bisa disetel, di bawah sini ada setelannya guys. Kita cuman kelihatan nggak? Nah, ini ada baut di sini, kita kendorkan, kita bisa setel ke atas atau ke bawah untuk sensor ESC nya. Dan kita cari langsam, hidup yang langsamnya guys. Biasanya motor nggak bisa langsam, itu misal kita hidupkan, itu harus kita gas. Kalau nggak digas, dia mati sendiri, nggak normal gasnya. Itu bisa jadi penyebabnya adalah di sensor ESC. Oke guys, untuk yang selanjutnya itu yang terakhir, permasalahan yang ke-7 guys. Itu bisa jadi ada korsleting di kabel body guys. Mungkin ada kabel yang terkelupas atau ada yang putus. Keseringan untuk motor Yamaha itu bagian kabel body yang di sebelah sini guys, sebelah kabel body itu. Nah, di bagian sini kan banyak nih kabel body ya, sebelah kanan yang kabel body menuju ke ECU. Di belakang sini bisa jadi dimakan tikus atau bisa jadi putus. Karena apa kan, lalu terjadilah arus pendek, konsleting.
itu bisa mempengaruhi juga. Biasanya tikus sukanya di bawah tangki ini guys. Bawah tangki dia menggerogoti bagian kabel full pump sama ini ecu. Nah itu juga bisa jadi, tapi kalau biasanya kalau di makan tikus itu kabelnya motornya udah mati total, bisa jadi, atau bisa nyala cuman gak bisa di starter atau gak bisa hidup. Nah jadi untuk permasalahan motor ini saya udah cek beberapa bagian dari yang sudah saya jelaskan di video ini, yaitu ada 7 permasalahan. Jadi di sini ada satu permasalahan, yaitu permasalahannya adalah permasalahan yang ada di injektor guys. Injektornya yang udah kotor atau udah nggak normal lagi. Jadi motornya nggak bisa digas. Kalau hidup normal cuman nggak bisa digas berebet, nggak bisa jalan motornya. Jadi permasalahannya ini ada di injektor ini untuk motor ini guys. Jadi ada bermacam-macam masalah, namun gejalanya itu hampir sama guys. Jadi saya rangkum aja. Jadi ini saya merangkum, ini motor udah selesai saya perbaiki dan udah normal. Itu permasalahannya ada di injektor, karena injektornya udah kotor banget. Nah untuk motor ini ya, saya nggak ganti injektor, saya cuman bersihkan, saya akalin sedikit supaya saluran bensinnya normal. Saya akalin aja. Ini bisa dibongkar guys. Oke. Injektornya bisa kita bongkar. Nah kita lepas ininya, yang biru sama yang hitam ini bisa dilepas. Nah jadi di dalamnya itu ada kayak filter di injektornya, ada filter atau saringan. Di situ saringannya saya jebol aja, cuman nggak semuanya saya jebol, cuman setitik jarum aja supaya bahan bakarnya nggak nyendat di saringan itu guys. Biasanya di situ kotoran itu nempel di saringannya. Jadi ini saya akalin, saya tusuk pakai jarum saringannya itu. Jadi itu aja permasalahannya di motor ini. Terus saya coba hidupkan, ternyata udah normal kembali. Mungkin itu aja permasalahan-permasalahan yang menurut pengalaman saya selama memperbaiki motor ini guys. Ada 7 permasalahan yang saya rangkum. Oke, mungkin itu aja video dari saya mengenai info-info masalah gejala motor Yamaha Mio Z atau Mio M3 dan keluarganya yang lain. Jangan lupa like, komen, subscribe juga channel saya. Bagi yang suka, tolong di share videonya supaya saya lebih semangat untuk bikin konten tentang perbaikan motor ini guys. Oke, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.